Halo, selamat datang di channel Info-Infosa. Selama beberapa dekade, Angkatan Laut Amerika Serikat adalah penguasa mutlak lautan. Mereka bukan hanya memiliki kapal induk paling banyak, tetapi juga teknologi paling canggih, termasuk di dalamnya adalah jet tempur siluman yang beroperasi dari dek kapal induk. Mereka punya F-35C Lightning II, monster generasi kelima yang dirancang khusus untuk diluncurkan dari kapal raksasa. Amerika telah lama menjadi tolok ukur, tetapi sebuah berita mengejutkan datang dari Asia. Sebuah video, yang dengan cepat menjadi viral, menampilkan jet tempur siluman buatan Tiongkok, Shenyang J-35B, berhasil lepas landas dari kapal induk terbaru mereka, tipe 003 Fujian. Bukan itu saja, J-35B meluncur menggunakan teknologi peluncuran paling mutakhir di dunia, EMALS atau Electromagnetic Aircraft Launch System. Momen ini adalah sebuah plot twist yang luar biasa. Mengapa? Karena seharusnya, Amerika Serikatlah yang pertama kali memamerkan kemampuan ini di kapal induk terbaru mereka, USS Gerald R. Ford. Namun faktanya, F-35C masih meluncur menggunakan sistem ketapel uap kuno di kapal induk kelas Nimitz yang tua. Jadi, ketika Tiongkok berhasil meluncurkan jet siluman dengan EMALS di laut, mereka memenangkan perlombaan simbolis yang sangat penting. Dunia pun tertegun. Apa arti kemenangan simbolis ini bagi geopolitik global? Mengapa Amerika, yang merancang EMALS, justru kalah cepat? Dan apakah ini benar-benar pertanda bahwa Tiongkok telah menyalip Amerika di lautan? Untuk memahami kehebohan ini, kita harus pahami dulu perbedaan mendasar antara cara kerja kapal induk lama dan baru. Bayangkan landasan pacu di darat. Panjangnya bermil-mil. Sekarang bandingkan dengan dek kapal induk yang jauh lebih pendek. Pesawat jet tidak punya cukup ruang untuk mencapai kecepatan lepas landas yang dibutuhkan. Disinilah sistem ketapel masuk. Fungsinya adalah memberikan dorongan besar dalam waktu singkat. Selama puluhan tahun, sejak Perang Dingin, kapal induk Amerika menggunakan ketapel uap. Sistem ini jenius di masanya. Ia memanfaatkan uap panas bertekanan tinggi dari reaktor nuklir kapal induk untuk mendorong piston, yang kemudian menarik pesawat. Ini adalah sistem yang teruji, andal, dan telah melayani Amerika dalam berbagai konflik. Namun, ketapel uap punya kelemahan fatal di era modern. Boros energi, ia mengonsumsi energi dalam jumlah besar. Sulit perawatan, mekanismenya kompleks dan rentan masalah. Dorongan tidak stabil. Dorongan yang diberikan terkadang kurang presisi, dan ini berbahaya, terutama untuk pesawat atau drone yang lebih ringan. Di sisi lain, EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System, adalah lompatan teknologi setidaknya 2 generasi. EMALS bekerja dengan energi elektromagnetik, mirip dengan konsep kereta maglev. Ia menggunakan medan magnet yang kuat untuk mempercepat pesawat di landasan. Keunggulannya sangat signifikan. Jauh lebih ringan dan hemat energi secara keseluruhan. Dorongan yang presisi, dorongannya bisa diatur sesuai kebutuhan. Anda bisa meluncurkan jet tempur berat seperti F-35C, jet tempur yang lebih kecil seperti J-35B, atau bahkan drone pengintai ringan, semuanya dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang optimal. Kecepatan operasi tinggi, memungkinkan kapal induk meluncurkan pesawat lebih cepat dan lebih sering. Singkatnya, EMALS adalah kunci untuk kapal induk generasi mendatang. Ia membuka pintu bagi pesawat berukuran besar seperti pesawat peringatan dini, dan juga drone militer yang akan mendominasi pertempuran di masa depan. Amerika Serikat adalah yang pertama merancang EMALS dan memasangnya pada USS Gerald R. Ford. Namun, ironisnya, merekalah yang pertama gagal. Sekarang mari kita fokus pada kedua jet tempur siluman yang menjadi inti cerita ini. Di kubu Amerika, ada F-35C Lightning II. Ini adalah varian dari keluarga F-35 yang dibuat spesifik untuk angkatan laut. Ciri khasnya, sayap yang lebih lebar untuk daya angkat tambahan, roda pendaratan yang diperkuat, dan kait ekor yang sangat kokoh untuk menahan pendaratan keras di kapal induk. Sejak uji coba pertamanya di kapal induk tahun 2014, F-35C telah membuktikan dirinya. Pada tahun 2019, jet ini dinyatakan siap tempur, dan pada 2022,
ia resmi menjadi kekuatan utama armada laut Amerika. Saat ini, lebih dari 100 unit sudah diproduksi, dan jumlahnya terus bertambah. Kekuatan F-35C, jumlah unit, pengalaman tempur, jaringan operasional yang luas, dan teknologi siluman yang sudah teruji. F-35C adalah jet tempur yang matang, battle-proven, dan terintegrasi penuh dalam komando Amerika. Kekurangan F-35C, hingga hari ini, belum pernah beroperasi penuh menggunakan EMALS di laut. Di kubu Tiongkok, ada Shenyang J-35B. Jet tempur siluman generasi kelima ini adalah versi kapal induk dari J-31. Selama bertahun-tahun, banyak pihak meragukan kemajuan proyek ini. Uji cobanya masih di darat, dan kesiapannya dipertanyakan. Namun, kejutan datang tak terduga. Video viral yang memperlihatkan J-35B lepas landas dari Fujian dengan EMALS adalah momen yang sangat simbolis. Selain J-35B, Tiongkok juga memamerkan pesawat peringatan dini KJ-600 yang ikut diuji coba, membuktikan bahwa Fujian benar-benar bisa meluncurkan pesawat berukuran besar, sesuatu yang mustahil di kapal induk Tiongkok sebelumnya. Kekuatan J-35B, ia berhasil menorehkan sejarah sebagai jet siluman pertama yang meluncur dengan EMALS di laut. Pencapaian ini menandai lompatan besar bagi Tiongkok, menunjukkan bahwa jet dan sistemnya berfungsi. Kekurangan J-35B, jet ini belum teruji dalam operasi nyata, jumlahnya masih sangat sedikit, dan tingkat kematangan teknologinya, terutama teknologi siluman dan sistem avioniknya, diyakini masih tertinggal jauh dari F-35B. Tetapi siapa yang bisa menguasai teknologi paling efisien? Peristiwa peluncuran J-35B dengan EMALS di kapal induk Fujian adalah simbol yang sangat kuat. Untuk pertama kalinya, jet tempur siluman diluncurkan dengan sistem elektromagnetik langsung di atas kapal induk di lautan lepas, dan ironisnya, ini dilakukan oleh Tiongkok, bukan oleh Amerika. Kemenangan simbolis ini memang bukan berarti teknologi Tiongkok secara keseluruhan telah menyalip Amerika. F-35C jauh lebih matang, dan armada kapal induk Amerika masih tak tertandingi dalam ukuran dan pengalaman tempur. Tetapi, geopolitik seringkali dimenangkan oleh simbolisme. Tiongkok berhasil menunjukkan bahwa mereka bukan lagi sekadar pengekor. Mereka adalah pesaing yang mampu berinovasi dan mengeksekusi teknologi masa depan dengan cepat, bahkan di bidang yang selama ini dianggap sebagai hak eksklusif Amerika. Persaingan di lautan kini semakin panas. Dunia tengah menyaksikan perlombaan senjata high-tech antara dua kekuatan raksasa. Amerika mungkin unggul dalam jumlah dan pengalaman, tetapi Tiongkok unggul dalam kecepatan menembus batas. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan keberhasilan Fujian meluncurkan J-35B, dan mengingat masalah teknis yang berkepanjangan pada Gerald R. Ford, mampukah Amerika Serikat benar-benar menjamin bahwa F-35C dan kapal induknya akan merebut kembali keunggulan teknologi penuh sebelum Tiongkok memproduksi armada kapal induk modern secara massal? Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan analisis mendalam kami berikutnya tentang teknologi militer dan geopolitik global. Sampai jumpa di video berikutnya.